Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Adista Setiarini SEMM selaku pembimbing mata kuliah Sosiologi Politik, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Komunikasi Politik. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Amalia, yang kedua ada saya sendiri, Beli Wirawijaya, yang ketiga ada Siti Mualimah. Baik, yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis. Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi komunikasi dan politik. Ia memiliki konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersendiri. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masingnya dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Baik, selanjutnya ada komunikasi politik menurut para ahli. Salah satunya yang pertama ada Miriam Budiharjo. Menurut Miriam Budiharjo, salah satu pakar komunikasi politik Indonesia, menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari politik untuk menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat, mengatur sedemikian rupa penggabungan kepentingan dan perumusan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Yang kedua ada Perloff. Menurut Perloff, berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan proses kepemimpinan nasional, media, perubahan masyarakat, dan pengupayaan pesan politik yang berjuang pada kebijakan politik. Yang ketiga ada Gabriel Almond, memberikan definisi terkait komunikasi politik sebagai salah satu fungsi yang selalu ada dalam sistem politik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ima. Monggo Mbak Ima. Teori komunikasi politik itu dibagi 4, yaitu 1. Distori sebagai ideologi, yang kedua distori sebagai topeng, dan selanjutnya distori sebagai representasi, yang terakhir yaitu distori sebagai proyek lupa. Unsur-unsur komunikasi politik yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, efek, komunikan, dan terakhir yaitu hambatan. Fungsi komunikasi politik itu dibagi 10, yaitu yang pertama menyampaikan informasi politik, yang kedua mempertahankan nilai, yang ketiga sosialisasi politik, yang keempat mendorong iklim perubahan, yang kelima yaitu kontrol sosial, yang keenam memberikan motivasi, yang ketujuh hiburan, yang kedelapan meningkatkan partisipasi politik, yang kesembilan mempertinggi rasa kebangsaan, yang terakhir yaitu menciptakan saluran aspirasi.
pola komunikasi politik itu dibagi 4, yaitu yang pertama pola komunikasi politik, yang kedua pola komunikasi politik horizontal, yang ketiga yaitu pola komunikasi politik formal, dan terakhir yaitu pola komunikasi politik informal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik yaitu komunikasi yang dilakukan oleh kepada orang banyak. Contohnya komunikasi melalui media massa. Dan yang komunikasi tatap muka yaitu komunikasi yang menggunakan saran tatap muka maupun penghubung. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik. Yang pertama adalah faktor fisik alam, yang kedua faktor teknologi, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor sosiokultural, dan yang terakhir adalah faktor politis. Untuk yang slide selanjutnya adalah komunikasi politik sebagai kajian ilmu politik dan ilmu komunikasi. Dalam ilmu kajian komunikasi politik menghasilkan dua ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu komunikasi. Para ilmuwan dan para pakar politik berpendapat bahwa komunikasi politik sebagai pembahasan yang menekankan pada sistem politiknya dengan dituju dari proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan otoritatif. Sedangkan menurut ilmuwan atau pakar komunikasi politik ini meliputi unsur-unsur untuk merumuskan suatu komunikasi politik yang efektif. Baik, untuk yang slide yang terakhir yaitu manfaat mempelajari komunikasi politik. Yang pertama, memberikan pemahaman pentingnya fungsi komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari sampai pada kehidupan bernegara. Yang kedua, memberikan pendidikan politik cerdas bagi pelaku maupun masyarakat. Yang ketiga, meningkat partisipasi politik masyarakat dan mendorong pertumbuhan demokrasi. Yang keempat, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, menjaga stabilitas politik. Yang keenam, menumbuhkan pemikiran yang kritis bagi masyarakat. Yang ketujuh, mendorong tercapainya masyarakat madani. Yang kedelapan, memunculkan ide baru. Dan yang terakhir, meningkatkan kontrol sosial politik atau masyarakat terhadap kekuasaan. Baik, untuk yang selanjutnya saya persilakan kepada Mas Beli. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.